Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Classroom of the Elites. Dalam volume yang kelima ini, cerita akan berfokus kepada ujian festival olahraga yang akan diikuti oleh setiap angkatan di sekolah tersebut. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun diawali dari monolog Sudo yang berkata bahwa ia dilahirkan dari keluarga yang kurang harmonis, di mana ayahnya hanyalah tukang bersih-bersih dan ibunya adalah pekerja malam. Jadi Sudo tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Tak hanya itu, di sini Sudo juga mulai menyerah dengan pelajaran dalam bidang akademik dan mulai beralih ke bidang olahraga yang menurutnya lebih mudah dijalani. Namun, cabang olahraga pertama yang ia ikuti yaitu tenis meja tidak membuahkan hasil yang Sudo inginkan. Tapi, ia pun beralih ke cabang olahraga lain, yaitu basket. Di sini, ia sangat cocok untuk memainkannya. Maka dari itulah, Sudo sangat ingin menjadi seorang atlet basket dan memutuskan untuk memasuki sekolah ini, di mana ia bisa mengembangkan bakat bermain basketnya tanpa mengeluarkan biaya untuk sekolah. Panel cerita pun berpindah ke sebuah kafe yang bernama Palet. Saat itu, Karizawa, Hirata, Ayano Koji, dan Horikita pun sedang mempelajari ulang tentang ujian mereka saat di kapal pesiar. Di sini, mereka juga sudah tahu cara pihak sekolah untuk menentukan target dalam ujian tersebut, yaitu dengan menggunakan urutan zodiak kelompok yang mereka padukan dengan urutan anggota kelompok. Misalnya, dalam urutan zodiak, kelinci itu ada di posisi keempat, dan nama-nama anggota zodiak kelinci itu yang dibagikan oleh sekolah secara berurutan adalah Ichinose, Ibuki, Ayano Koji, dan Karuizawa. Jadi dengan begitu, target dari kelompok kelinci itu adalah Karuizawa. Diskusi mereka pun berlanjut, dan saat itu Hirata tuh bilang kalau dia tahu kalau Riwen itu sudah tahu trik untuk menentukan target dari kelompok ini. Tapi kenapa Riwen dan kelasnya itu tidak mendapatkan nilai yang sempurna? Itu adalah misteri yang masih belum bisa mereka pecahkan pada saat itu. Pembicaraan mereka juga berlanjut untuk penyatuan kelas D. Di sini, Hirata pun mengusulkan untuk membawa Kushida dalam rencana mereka untuk naik ke kelas A. Karena memang Kushida itu sudah bisa dianggap dari pusatnya kelas D, dan ia juga sudah dipercaya oleh hampir semua orang yang ada di kelas D. Di sini mereka semua itu tampak setuju, dan diskusi mereka pun selesai. Panel cerita pun berpindah ke kelas sore. Saat itu, Chabashira Sensei pun masuk dan menjelaskan kalau akan ada ujian lagi untuk mereka, dan ujian kali ini adalah ujian dalam bidang olahraga. Ujian kali ini juga akan dilaksanakan serempak antara siswa di semua angkatan, dan akan ada terdapat dua tim dalam ujian kali ini, yaitu tim merah yang terdiri dari kelas A dan kelas D di semua angkatan, dan tim putih yang terdiri dari kelas B dan C di semua angkatan. Di sini, Chabashira Sensei juga menjelaskan tentang peraturan dan cabang olahraga apa saja yang akan diselenggarakan dalam ujian kali ini. Inilah penjelasannya. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Setelah Chabashira Sensei selesai menjelaskan peraturan ujian itu, semua orang yang ada di sana pun mulai berdiskusi. Di sini Sudo, Ike, dan Yamauchi pun mendekati Horikita untuk mendiskusikan tentang ujian nanti. Dan nampaknya Horikita juga sudah semakin dipercaya oleh kelas. Di sini, Sudo pun berkata bahwa ia akan mengikuti semua cabang olahraga dalam ujian nanti, karena memang dirinya adalah sosok yang paling atletis di kelas D. Namun, Horikita pun melarangnya karena memang jika Sudo setelah kehabisan tenaga, maka ia tidak bisa fokus di lomba olahraga rekomendasi yang memiliki kesempatan mendapatkan poin yang tinggi. Dan diskusi mereka pun berakhir. Panel cerita pun berpindah ke gedung olahraga.
Semua angkatan pun berkumpul di sana untuk membahas ujian nanti. Dan pada saat itu ada seorang dari tahun ketiga kelas A yang bernama Fujimaki. Di sini Fujimaki pun bilang kalau dia adalah pemimpin tim merah untuk seluruh angkatan. Dan Fujimaki mulai berpidato. Setelah pidatonya, kelas A dari tahun pertama yang dipimpin oleh Katsuragi pun berkumpul untuk membahas strategi. Tapi di sini sebagian besar murid dari kelas D itu minder untuk berdiskusi sama kelas A. Jadi mereka pun cuma asal ngikut kumpul aja tanpa bersuara. Namun tiba-tiba saja, semua perhatian di ruangan olahraga itu pun tertuju kepada Ichinose yang sedang bertengkar dengan Ryuen. Di sini, Ichinose itu sangat kesal karena Ryuen tidak mau diajak bekerja sama dalam ujian kali ini. Melihat hal itu, Katsuragi pun yang berada di dekat Horikita berkata bahwa mereka harus berhati-hati dengan Ryuen karena pastinya Ryuen itu memiliki rencana yang licik dalam ujian kali ini. Pada saat itu juga, Sakayanagi itu meminta maaf kepada semua yang ada di kelas A dan kelas D. Karena kakinya yang cacat, jadi ia tidak bisa mengikuti kegiatan apapun yang berbau olahraga. Setelah beberapa saat berdiskusi, Katsuragi pun bilang kalau sebaiknya tabel partisipan di setiap kelas itu harus dirahasiakan. Karena jika kelas A itu ngasih tahu tabel partisipannya ke kelas D, dan jika tabel partisipan itu bocor ke kelas B dan kelas C, maka nantinya akan ada perpecahan di pihak mereka. Di sini nampaknya Katsuragi itu sudah sadar kalau akan ada seorang pengkhianat di kubu mereka. Mendengar hal itu, kelas D pun setuju dengan usulan Katsuragi. Panel cerita pun beralih ke pembicaraan antara Ayano Koji dan Horikita. Di sini nampaknya Horikita itu sangat terobsesi sekali untuk menang. Tapi Ayano Koji pun bilang kalau pikiran Horikita itu terlalu sempit dan tidak seluas obsesinya untuk menang. Karena memang sampai saat ini Horikita itu nggak tahu hal apa yang sedang direncanain oleh Ryuen dalam ujian kali ini. Tapi sebaliknya di sini Ayano Koji itu sudah memiliki bayangan pasti tentang rencana licik yang akan dilakukan oleh Ryuen dalam ujian kali ini. Namun di sini, Ayano Koji itu nggak memberitahu tentang kemungkinan rencana Ryuen kepada Horikita. Karena memang Ayano Koji itu mau membimbing Horikita secara diam-diam, supaya Horikita itu sadar tentang apa yang akan dilakukan oleh Ryuen dalam ujian kali ini. Beberapa hari kemudian, Ayano Koji itu sudah mengamati setiap pergerakan dari semua kelas, termasuk pergerakan dari Ryuen. Dan di sini akhirnya, ia pun sudah mulai memahami situasinya. Karena pengamatannya itu, Ayano Koji itu harus pulang terlambat, dan akhirnya bertemu dengan Chabashira Sensei yang sedang menyiram tanaman. Di sini seperti biasa, Chabashira Sensei itu maksa Ayano Koji untuk bertindak lagi demi kelas. Dan di sini, Ayano Koji pun gak pernah nyaman untuk ngobrol sama Chabashira Sensei. Jadi ia pun langsung pergi meninggalkan Chabashira Sensei. Panel cerita pun berpindah lagi keesokan harinya. Saat itu, kelas sedang mengadakan diskusi untuk menentukan tabel partisipasi dari ujian olahraga yang akan mereka jalani. Di sini Hirata pun memimpin diskusi, dan mereka langsung menentukan urutan murid yang akan bertanding dan siapa saja yang akan mengikuti kompetisi rekomendasi. Namun, kelas pun terbagi dalam dua kubu. Kubu pertama adalah kubu Horikita yang ingin kalau kompetisi rekomendasi itu hanya diisi oleh siswa yang berbakat dalam bidang olahraga saja. Dan kubu kedua adalah kubu Karuizawa yang gak setuju dengan pendapat Horikita dan mau semua kompetisi rekomendasi itu gak hanya diikuti oleh siswa yang berbakat dalam bidang olahraga saja. Di sini, Karuizawa juga sempat meminta pendapat Kushida tentang hal itu. Namun Kushida pun menjawab bahwa ia setuju dengan pendapat Karuizawa maupun Horikita. Karena tidak mau terjadi keributan, akhirnya Hirata pun memutuskan untuk memakai voting. Dan yang menang adalah pendapat Horikita. Namun di sini, dengan tololnya, Sudo pun langsung ngotot pengen ikut semua kompetisi. Padahal bisa saja Sudo itu akan cedera ataupun kelelahan dalam mengikuti setiap lombanya. Dan jika begitu, ia tidak bisa mengikuti lomba yang lainnya.
dan berakhir hanya merugikan kelas saja. Oh iya, di sini Koenji juga ngomong kalau dia tidak ingin berpartisipasi dalam ujian kali ini. Dan entah kenapa alasannya, tapi yang jelas hal ini akan berakibat buruk untuk kelas D. Karena memang Koenji itu memiliki badan yang cukup atletis untuk memenangkan ujian kali ini. Panel cerita pun berpindah saat pulang sekolah. Di sini Karizawa pun langsung menemui Ayano Koji. Dan ternyata semua aksi Karizawa saat di diskusi kelas tadi adalah arahan dari Ayano Koji. Namun saat Karizawa bertanya apa gunanya menentang rencana Horikita, di sini Ayano Koji itu nggak jawab. Tapi dia cuma ngomong kalau di kelas D itu ada seorang pengkhianat yang bakal bocorin informasi kelas D ke kelas lain. Dan Ayano Koji itu belum bisa ngasih tahu informasi detail tentang hal itu. Panel cerita pun berpindah lagi keesokan harinya. Saat itu Hirata pun datang ke kelas dengan membawa alat mengukur kekuatan cengkeraman seseorang. Dan saat itu Sudo pun menjadi orang pertama yang mencobanya, dan kekuatan dari Sudo adalah 82,4 kg. Lalu Sudo pun meminta Ayano Koji untuk mencobanya juga. Tapi sebelum itu Ayano Koji itu nanya berapa rata-rata kekuatan cengkeraman anak SMA pada umumnya kepada Sudo. Mendengar hal itu, Sudo pun menjawab bahwa sepertinya kekuatan rata-rata cengkeraman anak SMA itu adalah 60 kg. Setelah mendengar jawaban itu, akhirnya Ayano Koji pun memakai alat itu dan menyesuaikan kekuatannya sampai 60,6 kg. Tapi, jika Ayano Koji itu serius, maka kekuatan cengkeramannya itu bisa tembus sampai di atas 100 kg. Namun saat itu, Hirata pun kaget kalau kekuatan cengkeraman Ayano Koji itu bisa sampai 60 kg. Karena memang 60 kg bukanlah rata-rata kekuatan cengkeraman anak SMA. Setelah mendengar hal itu, Ayano Koji pun sadar kalau dia sudah melakukan sebuah blunder. Karena menanyakan kekuatan rata-rata cengkeraman anak SMA kepada Sudo. Dan alhasil, Ayano Koji pun menjadi yang terkuat kedua setelah Sudo dalam kelas D. Kelas D pun terus berlatih dan mengamati setiap pergerakan dari kelas lain demi mencapai hasil terbaik dalam ujian kali ini. Dan di sini Sudo pun mencari-cari kesempatan sama Horikita dengan berkata kalau ia bisa meraih peringkat pertama di angkatannya dalam ujian kali ini. Maka Sudo itu pengen manggil Horikita dengan nama depannya yaitu Susune. Dan di sini Horikita pun setuju. Tapi kalau Sudo gagal, Horikita itu bakal ngelarang Sudo buat manggil nama depannya untuk selamanya. Panel cerita pun berpindah lagi ke lapangan sekolah. Di sini, kelas D itu sedang latihan untuk persiapan ujian nanti, dan latihan itu dipimpin oleh Sudo. Di sini Ayano Koji itu mencoba malas-malasan saat latihan, tapi ia pun langsung ditegur sama Horikita. Lalu, Onodera yang berasal dari klub renang pun dan merupakan pelari yang cukup cepat ngajak Horikita untuk latihan lari 3 kaki. Tapi Horikita itu nggak bisa bekerja sama dengan baik dan menganggap semua orang yang menjadi partnernya dalam latihan lari 3 kaki itu sangat lambat. Jadi akhirnya nggak ada yang mau latihan sama Horikita karena keegoisannya itu. Karena nggak ada yang mau latihan sama Horikita lagi, akhirnya Ayano Koji pun yang menjadi partner untuk lari 3 kaki bagi Horikita. Tapi di sini Horikita itu nggak bisa nyamain ritmenya sama Ayano Koji dan hampir terjatuh kalau Ayano Koji tidak memegang bahunya. Dan di sini akhirnya Ayano Koji pun menegur balik Horikita kalau menyesuaikan ritme lari 3 kaki dengan seseorang yang bisa berlari cepat itu nggak gampang. Horikita selalu bilang kalau semua partnernya itu lambat dan tidak bisa menyesuaikan ritme dengan Horikita. Tapi sekarang Horikita itu ngerasain sendiri betapa susahnya nyesuaiin ritme dengan orang yang larinya lebih cepat daripada dirinya. Jadi Ayano Koji pun berharap Horikita itu bisa ngerti dan gak egois lagi. Lalu di sini Ayano Koji juga sempat mengajak Horikita dan Kushida untuk ketemuan di hari Sabtu dengan alasan pengintaian. Namun di sini Horikita tuh nggak ngerti kenapa Ayano Koji itu ngajak dia, padahal dia udah ngajak Kushida duluan. Mendengar hal itu, Ayano Koji pun berkata ke Horikita saja kalau kemungkinan besar Kushida adalah seorang pengkhianat. Dan kemungkinan Kushida itu telah bekerja sama dengan Ryuen
saat ujian di kapal pesiar dulu dan mengkhianati kelas. Makanya Ayano Koji itu ngajak Kushida untuk memastikannya sendiri. Panel cerita pun berpindah ke hari Sabtu, dan saat itu mereka bertiga pun bertemu di halaman sekolah. Lalu, mereka pun langsung mengintai klub sepak bola yang sedang berlatih. Saat itu ada Hirata juga, karena memang dia adalah anggota dari klub sepak bola. Kemudian ada juga Nagumo yang ingin bermain juga. Di sini nampaknya Kushida itu udah kenal sama Nagumo karena mereka itu saling sapa. Dan di sini Ayano Koji juga bisa langsung melihat sosok dari Nagumo yang pernah dibicarakan oleh Manabu. Tak lama kemudian, Hirata dan Shibata dari kelas B pun datang menemui Ayano Koji, Horikita, dan Kushida. Di sini, mereka sempat kenalan dan ngobrol-ngobrol. Setelah itu, mereka bertiga pun lanjut untuk mengintai klub lain. Namun saat itu, dengan gamblangnya Horikita tuh nanya ke Kushida apakah dia seorang pengkhianat. Namun di sini, Kushida pun jawab kalau dia itu nggak mungkin mengkhianati kelas dan bakal bantu kelas D untuk bisa naik ke kelas A. Lalu Ayano Koji pun pergi menyerahkan pengintaian kepada Horikita dan Kushida. Di sini tuh Ayano Koji itu sebenarnya pengen lihat kalau Kushida itu bakal ngerubah kepribadiannya enggak di depan Horikita itu. Ya kita tahu sendirilah kalau Kushida itu punya dua kepribadian yang sangat bertolak belakang. Panel cerita pun berpindah ke hari terakhir penyetoran tabel partisipan ke pihak sekolah. Di sini Horikita pun berkata kalau ia mau menjadi pelari terakhir saat lomba estafet 1200 meter. Tapi Sudo pun menentang itu, karena memang yang seharusnya menjadi pelari terakhir adalah pelari tercepat dalam kelas. Namun Ayano Koji pun memberitahu Sudo kalau Horikita itu punya masalah sama kakaknya yang kemungkinan akan menjadi pelari terakhir dalam lomba itu. Jadi Horikita itu ingin menjadi pelari terakhir untuk memperbaiki hubungannya dengan kakaknya. Setelah mendengar hal itu, akhirnya Sudo pun mengerti dan menyerahkan posisi pelari terakhir kepada Horikita. Tibalah waktu ujian dimulai, dan ujian itu langsung dibuka dengan pertandingan lari 100 meter untuk anak laki-laki di tahun pertama. Lari 100 meter ini dibagi menjadi 10 pertandingan. Di pertandingan pertama, Sudo pun berhasil menang. Pada pertandingan ketiga, ada Katsuragi dan Kansaki dari kelas B. Mereka pun bersaing dengan sangat ketat, tapi pemenangnya adalah Kansaki dari kelas B. Sebenarnya, dalam pertandingan ketiga ini, seharusnya Koinji itu ikut, tapi karena tingkah sablangnya itu, ia malah nggak ikut pertandingan tersebut. Saat pertandingan ketujuh dimulai, Hirata pun langsung mendominasi dan berhasil menang, sementara Ayano Koji ada di posisi kelima. Dan pada akhirnya, pertandingan lari 100 meter untuk siswa laki-laki pun selesai dan berlanjut ke siswa perempuan. Saat itu, Sudo pun langsung datang untuk menemui Koinji dan menyuruh dia untuk ikut dalam pertandingan. Tapi di sini Koinji pun beralasan kalau dia itu sakit. Namun Sudo itu nggak percaya dan langsung memukul Koinji. Tapi pukulan Sudo itu dengan gampangnya diblok sama Koinji. Semua laki-laki yang ada di kelas D pun melihat perkelahian itu. Dan di sini, Hirata pun langsung datang untuk memisahkan mereka berdua. Setelah itu, Sakura pun datang dengan nafas yang terengah-engah kepada Ayano Koji dan bertanya apakah dia melihat pertandingannya. Di sini, Ayano Koji itu nggak lihat pertandingannya Sakura karena ia sedang ada di tempat perkelahiannya Sudo dan Koinji. Tapi karena Ayano Koji nggak mau membuat Sakura sedih, akhirnya Ayano Koji pun bilang kalau Sakura itu telah bertanding dan berjuang dengan sangat keras. Lalu Ayano Koji juga bilang kalau sebaiknya Sakura itu gak memaksakan dirinya karena ia tidak pandai dalam bidang olahraga. Panel cerita pun menyorot pertandingan lari 100 meter antara Horikita dan Ibuki. Mereka berdua pun merupakan pelari wanita yang cepat. Tapi pada akhirnya Horikita pun memenangkannya dengan jarak yang tipis. Semua pertandingan lari 100 meter di semua angkatan pun selesai. Di sini tim merah mendapatkan 2011 poin, sedangkan tim putih mendapatkan 1891 poin. Pertandingan selanjutnya adalah lari 100 meter dengan rintangan. Dan di sini Sudo pun mengancam semua yang ada di kelas D kalau mendapatkan posisi terakhir, mereka juga akan mendapatkan pukulan dari Sudo. Satomura
Yang mendengar hal itu pun menjadi ketakutan dan panik, lalu berakhir di posisi terakhir. Karena memang di pertandingan itu, ada Shibata yang memang merupakan pelari yang cepat dari kelas B. Melihat hal itu, Sudo pun menjadi kesal. Ia juga waspada, karena Shibata itu selalu berada di posisi pertama di setiap pertandingan, dan mungkin Shibata akan menjadi ancaman bagi dirinya yang mengincar posisi pertama di angkatannya. Pertandingan keempat pun dimulai, dan dalam pertandingan itu ada Ayano Koji juga Kansaki. Di sini Kansaki itu tahu dari Ichinose kalau lari dari Ayano Koji itu sangatlah cepat, karena memang Ichinose itu pernah lihat Ayano Koji lari pada saat episode 5 dalam animenya itu saat Sakura itu diserang sama pegawai toko. Jadi di sini Ichinose itu mewaspadai Ayano Koji juga. Tapi di sini Ayano Koji pun membantahnya. Namun Kansaki juga nggak percaya dan bilang kalau orang yang seperti Ayano Koji itu sangatlah menakutkan. Tapi pada akhirnya Kansaki lah yang ada di posisi pertama, sementara Ayano Koji ada di posisi ketiga. Pertandingan pun berlanjut ke pertandingan anak perempuan. Saat itu, Horikita satu pertandingan dengan Yajima dan Kinoshita dari kelas C, yang memang merupakan anggota dari klub lari lintasan. Dan benar saja, Horikita pun kalah dan berada di posisi ketiga. Selanjutnya adalah pertandingan mengambil bendera untuk angkatan pertama. Dan di sini, pertandingan antara tim merah versus tim putih pun dimulai. Saat itu, strategi tim merah adalah menggunakan kelas A untuk bertahan dan kelas D untuk menyerang. Sementara di tim putih, kelas C yang menjadi penyerang dan kelas B lah yang bertahan. Namun pada pertandingan pertama, kelas C itu telah berhasil merebut bendera dari kelas A duluan. Melihat hal itu, Sudo pun menjadi kesal, karena serangan dari kelas D itu kurang kuat, makanya kelas C bisa merebut bendera dari kelas A duluan. Untuk pertandingan kedua, tim merah pun mengganti strateginya, dengan kelas A yang menyerang, sementara kelas D yang bertahan. Di sini kelas C pun langsung menyerang kelas D habis-habisan. Dan beberapa siswa dari kelas C itu juga sempat memukul Sudo secara diam-diam, sehingga Sudo pun tidak bisa mempertahankan benderanya. Di sini Sudo pun kesal karena kecurangan dari kelas C. Tapi karena tidak ada bukti, jadi mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa mengadukan hal itu ke pihak sekolah. Jadi tim putih lah yang memenangkan pertandingan merebut bendera tersebut di angkatan pertama. Pada pertandingan lempar bola perempuan di tahun pertama dimenangkan oleh tim merah dengan total 54 poin. Sedangkan pada pertandingan pertama tarik tambang laki-laki di tahun pertama dimenangkan oleh tim merah juga. Di sini Katsuragi pun sempat memberikan strategi untuk pertandingan tarik tambang kedua, tapi Hashimoto pun menolak rencana itu. Dan di sini Ayano Koji itu tahu kalau Hashimoto itu diperintahkan oleh Sakae Nagi untuk melakukan hal itu. Namun Katsuragi pun bilang ke Hashimoto untuk fokus saja ke pertandingan. Di sini Sudo pun juga bilang kalau pertandingan kedua ini akan jauh lebih mudah karena mereka sudah memenangkan pertandingan pertama. Tapi dengan suara teriakan ancaman dari Ryuen saja membuat tarikan dari tim putih menjadi sangat kuat dan tim merah pun kalah. Pada pertandingan ketiga, terjadi persaingan kekuatan yang cukup sengit antara tim merah dan tim putih. Namun tiba-tiba saja semua siswa kelas C langsung melepaskan talinya, sehingga semuanya terjatuh kecuali kelas C. Tim merah pun menjadi pemenang dalam pertandingan tarik tambang ini, tapi banyak dari mereka yang terluka akibat terjatuh. Di sini, Ryuen pun memang menggunakan cara kotor, tapi dia nggak melanggar peraturan sehingga pihak sekolah tidak bisa menghukum tim putih ataupun kelas C. Selanjutnya ada pertandingan lari rintangan. Nah, kalau sebelumnya rintangannya itu cuma dilompatin aja, tapi kalau rintangan yang ini, itu perintangannya lebih sulit. Ada balok keseimbangan dan lain-lain. Juga pada saat sebelum finish, para peserta itu akan menggunakan karung untuk mencapai garis finishnya. Ya, kayak balap karung 17 lain gitulah. Pada pertandingan pertama, Ike berada di posisi ke-6, sedangkan Ayano Koji berada di posisi ketiga. Pada pertandingan terakhir dari lari rintangan ini, terdapat persaingan sengit antara Shibata dan Sudo. Namun pada akhirnya Sudo pun bisa menduduki posisi pertama. Selanjutnya, ada pertandingan lari rintangan untuk anak perempuan. Di sini lagi-lagi Horikita akan melawan Yajima dan Kinoshita dari kelas C.
Namun pada saat pertandingan, Horikita itu selalu nengok ke arah Kinoshita dan membuat mereka bertabrakan. Sehingga Horikita pun finish di posisi ke-7, sedangkan Kinoshita ada di posisi terakhir. Di sini Horikita pun terluka cukup parah pada bagian kaki. Dan pada saat itu, Horikita pun bilang ke Ayano Koji kalau kejadian ia bertabrakan itu bukanlah kebetulan, karena memang sebelum pertandingan itu, Kinoshita udah beberapa kali manggil nama Horikita. Maka dari itu, pada saat Kinoshita memanggil nama Horikita pada saat pertandingan, Horikita tuh secara refleks nengok ke arah Kinoshita. Dan di sini Horikita juga bilang ke Ayano Koji untuk lebih fokus lagi ke pertandingannya. Selanjutnya ada pertandingan lari 3 kaki. Saat itu Sudo berpasangan dengan Ike dan berhasil merebut posisi pertama. Dan pasangan Ayano Koji dan Hirata juga berhasil merebut posisi pertama. Namun pada saat pertandingan lari 3 kaki untuk anak perempuan, pasangan Kushida dan Horikita pun berada di posisi terakhir. Karena luka dari Horikita membuatnya tidak maksimal. Dan setelah itu Horikita pun pergi ke UKS untuk mengobati lukanya. Panel cerita pun berpindah pada saat waktu istirahat. Di sini Ayano Koji pun sempat memperhatikan hubungan dari kelas A yang kurang harmonis. Karena ada 2 kubu, yaitu kubu Sakayanagi dan Katsuragi. Di sini Ayano Koji sempat nanya tentang Sakayanagi ke Hirata. Mendengar hal itu, Hirata pun menjawab kalau Sakayanagi itu anak yang baik dan sopan. Namun ada sebuah rumor juga yang mengatakan bahwa Sakayanagi itu orang yang sangat kejam. Waktu istirahat pun selesai, dan pertandingan pun dilanjutkan dengan lomba kibasen. Ini adalah lomba yang mirip kuda-kudaan gitu. Di sini, kelas C itu cuma fokus untuk menjatuhin kelas D aja, terutama tim Horikita. Bahkan di sini tim Horikita pun sampai dikepung oleh 4 tim dari kelas C. Melihat hal itu, Karezawa dan timnya pun datang membantu. Namun mereka pun dihadang oleh tim Ichinose. Pada akhirnya, tim Horikita pun gugur dan dilanjutkan dengan semua tim dari kelas D gugur. Setelah itu, kelas B dan C pun langsung menyerang kelas A. Dan pada akhirnya, kelas A juga gugur. Di sini Horikita pun benar-benar frustasi, tapi Sudo pun ngomong kalau dia akan membalas kelas C. Lalu, pertandingan kibasen untuk laki-laki pun dimulai. Di sini Ayano Koji, Sudo, Hirata, dan Miyake itu satu tim. Dan di sini kelas A dan kelas D itu benar-benar bekerja sama dengan baik sehingga mereka bisa melibas semua tim musuh, dan sekarang cuma tinggal tim Ryuen lah yang masih tersisa dari tim putih. Sedangkan di merah masih tersisa 3 tim lagi, termasuk tim Ayano Koji dan Katsuragi. Di sini, Ryuen pun mencoba memprovokasi Sudo. Dan benar saja, Sudo itu langsung terprovokasi. Dan pada akhirnya, Ryuen lah yang menang. Lalu Ryuen juga berhasil mengalahkan kedua tim sisanya. Di sini Hirata pun bilang, kalau ikat kepala dari Ryuen itu sangatlah licin. Mendengar hal itu, Ryuen pun bilang kalau ia itu memakai minyak rambut, jadi wajar saja ikat kepalanya itu licin. Namun kelas D itu nggak percaya dan kemungkinan besar, Ryuen itu sengaja ngasih minyak ke ikat kepalanya. Tapi karena gak ada bukti, mereka pun tidak bisa apa-apa. Di sini, Karuizawa itu manggil Ayano Koji, dan Karuizawa itu udah manggil Ayano Koji dengan nama depannya, yaitu Kiyotaka. Karuizawa pun mengkhawatirkan Horikita, dan Ayano Koji pun bilang kalau tabel partisipasi dari kelas D itu udah bocor ke kelas C. Makanya orang-orang atletis dari kelas D akan melawan orang-orang gak atletis dari kelas C. Dan begitu juga sebaliknya. Lalu Karuizawa pun bilang, apa yang harus dilakuin sekarang ini? Kemudian Ayano Koji pun bilang kalau nggak ada yang bisa dilakuin sekarang. Dan kelas D itu kemungkinan akan kalah. Di sini tiba-tiba saja, Sudo itu emosi dan pengen ngehajar Ryuen. Tapi aksinya itu dihentikan oleh kelas D. Tapi Sudo malah mukul Hirata sampai jatuh. Kemudian Cabashira Sensei pun datang untuk menanyakan apa yang terjadi. Tapi karena nggak mau Sudo dihukum, Hirata pun bilang kalau dia jatuh sendiri. Namun Sudo pun kesel lagi dan malah memutuskan untuk kembali ke asrama walaupun pertandingan belum selesai. Pertandingan pun berlanjut. Di sini Ryuen yang lagi siap-siap untuk bertanding pun ngobrol sama Hirata. Lalu Hirata pun bilang kalau walaupun kelas C udah dapet tentang partisipasi dari kelas D, tapi tetap aja kelas D itu akan menang karena mereka punya kartu as. Ryuen pun hanya tertawa mendengar hal itu. Kemudian Ayano Koji pun bilang kalau Horikita itu harus bujuk Sudo untuk bertanding lagi.
karena memang Sudo itu punya peran penting dalam ujian kali ini. Di sini, Horikita itu sempat nolak, tapi Ayano Koji pun membanting mental Horikita dengan mengatakan bahwa Horikita itu cuma beban dalam lomba ini karena ia terlalu egois dan mementingkan dirinya sendiri. Jadi lebih baik Horikita itu membujuk Sudo untuk bisa bertanding lagi. Di sini Ayano Koji itu ingin Horikita belajar tentang yang namanya kehancuran dan kebangkitan. Makanya ia ngelakuin hal itu ke Horikita. Di sini Horikita itu pergi ke UKS untuk mengobati lukanya lagi. Dan ia juga sudah sadar bahwa semua yang diomongin oleh Ayano Koji itu adalah benar. Jadi akhirnya Horikita pun menyerah untuk memasakkan diri untuk ikut kompetisi rekomendasi dan siap untuk membayar 300.000 poin pribadi untuk menggantikan 3 kompetisi rekomendasi yang dia ikuti. Namun di sini Horikita pun dipanggil oleh Kushida karena memang Cabashira Sensei itu menyuruhnya untuk memanggil Horikita untuk menemui Kinoshita di UKS kelas C. Setelah mereka ke sana, ternyata Kinoshita itu sedang terbaring kesakitan. Dan di sini ada Ryuen juga yang ada di sana dan berkata kalau ini adalah akibat Horikita yang menabrak Kinoshita saat pertandingan. Dan bahkan rekaman CCTV pun memperlihatkan kalau Horikita itu nengok berkali-kali ke arah Kinoshita. Pokoknya di sini Horikita itu dituduh habis-habisan sama Ryuen. Bahkan Ryuen juga berkata kalau masalah ini akan selesai dan tidak akan dibawa ke pihak sekolah kalau Horikita itu mau bersujud di hadapan Ryuen dan ngasih 1 juta poin pribadi ke Ryuen. Ryuen pun ngasih waktu berpikir untuk Horikita sampai ujian ini selesai. Kesal melihat hal itu, Horikita pun langsung pergi. Di sini Horikita pun sadar kalau dirinya benar-benar egois dan ia pun langsung mencari Sudo. Sementara itu pertandingan olahraga rekomendasi pun dimulai dan di pertandingan pertama adalah Scavenger Hunt. Pokoknya dalam lomba ini setiap peserta itu akan mendapatkan undian tugas yang dilakukan gitu. Karena Sudo nggak ada di sini, jadi Hirata pun membayar 100.000 poin pribadi untuk menyuruh Ike untuk mengikuti pertandingan ini. Dan untungnya tugas yang diberikan kepada Ike itu gampang. Jadi Ike bisa mendapatkan posisi pertama. Pertandingan pun berlanjut. Saat itu, Ayano Koji pun mendapatkan perintah yang cukup sulit bagi dirinya, yaitu membawa seorang teman. Ia pun meminta tugasnya diundi lagi. Selanjutnya tugasnya adalah membawa orang yang dicintainya. Dan itu adalah perintah yang paling sulit bagi Ayano Koji. Jadi ia pun meminta undiannya diundi lagi. Dan tugas terakhir dari Ayano Koji adalah harus membawa jam. Tapi karena ia terlalu lama dalam mengundi tugas, jadi Ayano Koji pun mendapatkan posisi terakhir. Panel cerita pun berpindah ke Horikita yang berdiri di depan kamar Sudo. Singkat cerita, di sini Horikita udah bujuk Sudo terus untuk bisa kembali ke pertandingan. Dan setelah beberapa usaha dan ceritanya kepada Sudo, akhirnya Horikita pun mampu membujuk Sudo untuk kembali. Sementara itu, pertandingan olahraga rekomendasi pun terus berlanjut. Di sini Ayano Koji dan Kushida pun membayar 200.000 poin pribadi untuk menggantikan Horikita dan Sudo yang tidak ikut dalam lomba lari 3 kaki campuran. Saat itu, salah satu lawan mereka adalah pasangan Shibata dan Ichinose. Namun, saat persiapan lomba, Ayano Koji itu bilang kalau Kushida adalah pengkhianat yang ada di kelas D. Dan ia bisa saja tanya buktinya ke Cabashira Sensei itu kalau Kushida itu memfoto tabel partisipasi dari kelas D dan memberitahukannya kepada Ryuen. Lalu, Kushida pun langsung berubah ke mode Dark Kushida. Di sini, Kushida juga ngancam Ayano Koji untuk tidak bilang ke siapa-siapa. Kalau enggak, ia akan nyebarin fitnah kalau Ayano Koji itu pernah ingin memperkosa dirinya. Dan bukti dari sidik jarinya Ayano Koji itu masih menempel di seragam Kushida. Di sini Ayano Koji pun bilang kalau dia nggak akan ngasih tahu ke siapa-siapa. Tapi Ayano Koji pun tanya apa alasannya Kushida melakukan hal itu tuh. Di sini Kushida pun jawab kalau dia itu akan mendrop out Horikita. Dan ia juga bilang kalau Ayano Koji juga akan menjadi target drop out selanjutnya. Dan setelah itu baru Kushida akan serius membantu kelas D untuk naik ke kelas A. Panel cerita pun berpindah ke Sudo yang kembali ke pertandingan. Di sini Sudo pun meminta maaf kepada semua temannya di kelas D, terutama ke Hirata. Lalu semua murid kelas D juga minta maaf, karena mereka juga nggak maksimal dalam ujian kali ini.
Pertandingan yang tersisa adalah lari estafet 1200 meter. Dan di sini, Kushida gantiin Horikita, sementara Ayano Koji ngegantiin Miyake yang sedang cedera. Awalnya kelas D itu nggak percaya dengan kemampuan lari dari Ayano Koji, tapi di sini Hirata pun membela Ayano Koji. Pertandingan pun dimulai. Urutan pelari dari kelas D itu Sudo, Hirata, Kushida, dan Ayano Koji yang menjadi pelari keempat. Di sini Ayano Koji itu akan berhadapan dengan Nagumo dari kelas 2A dan Manabu dari kelas 3A. Di sini, Nagumo itu sempat ngobrol dengan Manabu kalau dia akan membuang aturan lemah yang memastikan gak ada siswa yang di drop out yang selalu dipertahanin oleh Manabu setelah Manabu lulus. Dan Nagumo juga langsung menerima tongkat estafet lalu berlari. Kemudian, Manabu pun ngobrol dengan Ayano Koji. Di sini Ayano Koji itu nantang Manabu dalam pertandingan kali ini. Padahal mereka itu masih sama-sama belum menerima tongkat estafet, tapi mereka masih pede untuk bisa menang. Lalu, Manabu pun setuju untuk bertanding. Dan yang pertama menerima tongkat estafet itu adalah Manabu. Dan di sini disusul oleh Ayano Koji. Di sini mereka berdua pun berlari sangat cepat, menyusul para pesaingnya. Bahkan siswa-siswa lain pun sampai kaget kalau mereka berdua bisa berlari secepat itu. Bahkan semua siswa di kelas D itu sangat kaget kalau Ayano Koji yang biasanya itu cuma lemes-lemesan itu bisa berlari secepat itu dan menyamai lari dari ketua OSIS lagi. Namun sayangnya ada salah satu pelari yang terjatuh di depan Ayano Koji, sehingga yang memenangkan pertandingan itu adalah Manabu. Coba kalau nggak ada pelari yang terjatuh, maka hasilnya akan berbeda. Hasil pertandingan pun sudah dikeluarkan, dan di sini tim merah lah yang menang. Dan untuk peringkat di angkatan pertama itu urutannya kelas B, C, A, dan D. Di sini, Ayano Koji pun tiba-tiba dipanggil oleh salah satu perempuan dari kelas A, dan Sudo pun mendekati Horikita, lalu berkata sesuai janji, karena ia tidak berada di tingkat pertama, jadi ia pun tidak akan memanggil Horikita dengan nama depannya yaitu Susune. Tapi Horikita pun berkata juga bahwa dia gagal dalam ujian kali ini. Jadi ia pun mengizinkan Sudo sebagai hukumannya untuk memanggil namanya dengan nama depannya. Mendengar hal itu, Sudo pun menjadi senang. Lalu sesuai rencana, Horikita dan Kushida pun menemui Ruen untuk menyelesaikan masalah Kinoshita. Dan di sini Horikita pun sadar kalau Kushida itu pernah satu SMP dengan dirinya. Dan di SMP itu Kushida itu termasuk anak yang bermasalah. Dan di sini Horikita pun tahu kalau Kushida itu pengen ngedrop out dirinya. Lalu Kushida pun berubah ke Dark Kushida dan menunjukkan jati dirinya di hadapan Horikita. Lalu Ruen pun berkata dengan gamblang kalau dia sengaja membayar Kinoshita dengan 500.000 poin pribadi supaya ia bisa dihajar oleh Ruen dan memfitnah Horikita karena memang tujuan Ruen itu pengen ngehancurin Horikita. Tapi di sini Horikita itu ngerekam pembicaraan Ruen, tapi Ruen juga ngerekam pakai video kalau pernyataannya tadi itu cuma bercanda. Jadi mau nggak mau sekarang Horikita itu harus bersujud dan membayar 1 juta poin ke Ruen. Di sini Kushida dan Ruen pun tertawa karena hal itu. Tapi saat Horikita ingin melakukannya, tiba-tiba saja Ruen dapat pesan anonim yang isinya rekaman suara Ruen dan rencana kotornya di ujian festival olahraga ini. Dan karena hal itu, Ruen pun gagal mendapatkan 1 juta poin dan membuat Horikita bersujud. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Ayano Koji. Ternyata di sini Ayano Koji lah yang mengirim pesan itu ke Ruen. Dan di sini Ayano Koji juga dibawa menemui Sakayanagi dari kelas A. Ternyata Sakayanagi itu sangat mengetahui tentang Ayano Koji. Dan ia juga sempat berkata tentang White Room. Dan pada kalimat terakhirnya, ia pun berniat untuk menghancurkan si jenius palsu yang kemungkinan besar itu adalah Ayano Koji. Jadi di sini kayaknya kejeniusan Ayano Koji itu dibuat oleh suatu metode khusus. Dan Sakayanagi itu adalah orang jenius bawaan dari lahir. Jadi di sini Sakayanagi itu bilang ia pengen ngehancurin Ayano Koji sang jenius palsu. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Classroom of the Elite-nya kali ini. Cukup melelahkan dan lumayan panjang. Tapi terima kasih bagi kalian yang telah mendengarkan sampai titik ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini.
Gue Gary Christopher, signing off.